Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Syekh Hamzah Abdul Aziz, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri, serta rekan-rekan siswa SMP Al-Huda yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan Pondok Ramadan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Junia Nurfania Triawansyah dan saya Karenza Aurelia Sugiarto akan memandu berlangsungnya acara pembukaan Pondok Ramadan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertepatan dengan 7 Ramadan 1445 Hijriah. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan
kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ibu Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri. Yang keempat, Maudah Hasanah dari Syekh Hamzah Abdul Aziz. Kelima, doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara mulai awal hingga akhir tidak ada suatu halangan apapun. Ala hadihin niyah sholihah. Al-Fatihah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Syifatul Khair. Kepada Ananda Syifatul Khair dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi inna lanaraka fi safaha. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasul. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum
لقوم نوح إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga pembacaan Al-Quran bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, sambutan Ibu Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri kepada Ibu Alfi Laila MPD dihanturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes puasa-puasa meskipun bulan Ramadan harus tetap semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Syekh Hamzah Abdul Aziz dari Palestina, yang saya hormati bapak-bapak dari Yatim Mandiri Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu fungsional
Bapak, Ibu guru dan karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri, marilah kita doakan bersama ya anak-anakku, semoga beliau-beliau semuanya senantiasa dilimpahkan, diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi semuanya, peserta didik baik kelas 7, 8 dan 9, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini di Masjid Jami Al-Huda Kota Kediri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus pembukaan kegiatan Pondok Ramadan dan kajian bersama Syekh Hamzah Abdul Aziz dari Palestina dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umat beliau yang menjadikan sababiah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dari tim Yatim Mandiri Kota Kediri yang saya ta'zimi, kami dari pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah dijembatani, difasilitasi untuk bisa menghadirkan beliau Al-Mukarram Syekh Hamzah Abdul Aziz untuk membersamai kita semuanya di sini dalam rangkaian roadshow Safari Ramadan beliau. Karena di momentum yang sangat spesial ini bertepatan dengan bulan puasa, kami dari pihak sekolah juga mohon maaf tidak bisa menyajikan hidangan ataupun suguh-gupuh kami dalam proses penyambutan panjenengan semuanya. Ada yang kurang berkenan, kami mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Semoga jalinan tali silaturahim ini tetap terjaga selepas bulan Ramadan maupun di hari-hari selain di bulan Ramadan. Yang kedua, kami tentunya dari pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia dari kegiatan Pondok Ramadan serta anak-anakku OSIS yang turut serta membantu menyiapkan acara ini, meskipun dibalut dalam kesederhanaan, acaranya dikemas dengan sederhana, tapi tanpa bantuan panjenengan semuanya acara ini tidak bisa terlaksana. Terima kasih sekali lagi, semoga keikhlasan dan jerih payah panjenengan semuanya senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah dan dicatat sebagai amal jariah. Amin. Yang ketiga, karena ini sekaligus membuka kegiatan Pondok Ramadan 1 minggu ke depan, mohon anak-anakku semuanya baik kelas 7, 8 maupun kelas 9, meskipun kelas 9 nanti kegiatannya di rumah, tetapi mohon untuk diikuti semua apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu panitia Pondok Ramadan. Dan sekaligus juga mohon maaf apabila dalam 1 minggu ke depan kami dari panitia masih ada banyak kurangnya, karena sejatinya kami semuanya juga masih dalam tahap proses belajar. Mohon dimaafkan. Yang keempat, spesial untuk anak-anakku. Halo Mas Mbak, kita hari ini alhamdulillah kerawuhan tamu yang spesial Syekh Hamzah Abdul Aziz. Mohon kerjasamanya dari anak-anakku yang soleh dan solehah untuk berkomitmen ya dari awal sampai akhir bisa mengikuti acara ini dengan tertib.
karena kami dari pihak sekolah juga mengharapkan apa yang diselenggarakan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Jadi mohon nanti diikuti tausiah dari beliau Al-Mukarram Syekh Hamzah Abdul Aziz ini dengan tertib. Yang masih bawa HP dimasukkan, yang masih ngobrol sendiri ayo dikunci dulu. Kita hormati, kita hargai. Beliau ini alhamdulillah kalau melihat fiti beliau, masya Allah tabarakallah, beliau ini seorang hafid Al-Quran. Jadi harapan kami semuanya di sini setelah mendengarkan tausiah beliau, kita juga senantiasa kecipratan tansah pikantuk barokahipun berkah Al-Qur'anipun beliau. Amin. Semoga anak-anakku semuanya hari ini bisa mengikuti acara hari ini dengan lancar, tertib, disiplin, menghargai. Sekali lagi ya Mas, yang masih bicara sendiri, ayo stop. Nah, pinter. Terima kasih atas kerjasamanya. Tolong diikuti dengan tertib. Bismillah niat tolabul ilmi. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti benar-benar bisa memberikan manfaat. Silahkan kalian ambil manfaatnya dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa yang disampaikan benar-benar membekas di hati dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis yang penuh barokah ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Maudhu Hasanah dari Syekh Hamzah Abdul Aziz dari Palestina. Kepada beliau dihaturkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang kami hormati, izinkan saya ingin memperkenalkan sedikit tentang beliau. Jadi beliau ini adalah Syekh Hamzah Abdul Aziz. Beliau adalah warga Palestina yang hari ini beliau tinggalnya di Libanon. Jadi tinggalnya di samping Palestina ada negara yang namanya Libanon. Tahun 48 nenek beliau pergi dari Palestina karena terjadi Nakbah. Nakbah itu serangan pertama. Jadi diserang oleh Israel bukan hanya sekarang, tapi dari 70 tahun yang lalu. Kemudian nenek beliau hijrah dari kota namanya Nasirah. Kalau kalian tahu namanya Nazaret. Kalau kata orang-orang sekarang itu tempat kelahiran Nabi Isa, menuju ke Libanon. Dan sampai sekarang beliau tinggal di Libanon. Akan tetapi adik-adik sekalian, kewarganegaraan beliau bukan sepenuhnya Libanon, tetap Palestina. Jadi kalau kita ngelihat KTP-nya atau paspornya, itu paspornya Libanon, tapi ada tambahannya for Palestinian refugee, untuk imigran Palestina. Jadi warga yang dari Palestina hijrah atau pindah ke Libanon, mereka tetap warga Palestina walaupun tinggal di sana. Imigran Palestina yang tinggal di Libanon, bayangkan mereka nggak bisa beli tanah, apalagi bangun rumah. Mereka nggak bisa punya toko. Mereka nggak bisa masuk ke pemerintahan, PNS, TNI apalagi. Oleh karena itu, walaupun saudara kita ini sekarang berada di Libanon, tapi tetap darah beliau adalah darah Palestina. Dan insya Allah setelah ini beliau akan menjelaskan beberapa hal tentang Palestina dan apa hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari kita. Setelah ini silahkan kita mendengarkan bersama-sama. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban ya rabbal alamin. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Awalan أيها الأحبة أشكركم جميعا على هذا الترحيب الجميل جدا وأشكر جزيل الشكر كل من هو قائم على هذا المكان وعلى هذه المدرسة وكل من هو مسؤول عن هذا الحفل وأشكر أيضا كل القائمين على مؤسسة يتيم منديري ونسأل الله العظيم أن يتقبل منهم عملهم وأن يرزقهم أضعاف ما يفعلون اللهم آمين. Beliau memulai ceramah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan terima kasih kepada adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, guru-guru sekalian, OSIS-OSIS sekalian, tim hadroh sekalian yang alhamdulillahnya telah menyambut kami, khususnya beliau, dengan sambutan yang sangat meriah.
Beliau juga menyambung, semoga sambutan ini yang sangat hangat ini bisa menjadi amal kita yang bisa kita panen di akhirat kelak, bahkan berlipat-lipat pahalanya. Amin. Amma ba'd, ahibbatil kiram, fa as'alullaha an yarzuqakum ala husni niyyatikum insyaallah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Menggantuk. Kenapa menggantuk? Semangat, semangat. Takbir. Enggak bisa dengar. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah ala ni'mati Ramadan, walhamdulillah ala an ballagana hadhihi al-ayyam al-fadilah, wa nas'alullah al-azim an yataqabbala minna siyamana wa qiyamana wa qira'atina lil-Qur'an, fa antum insyaallah min ahli al-Qur'an, wa nas'alullah ta'ala an yaj'alukum kadhalik, fa antum ahlul ilmi insyaallah. والعلماء ورثة الأنبياء، فهذا العلم وهذه المنفعة في هذه المدرسة المباركة هو إن شاء الله لكم في الدنيا وفي الآخرة جزاء هذا العمل الصالح إن شاء الله. Beliau memulai ceramahnya dengan mengingatkan kita bahwasanya kita semuanya di bulan yang mulia. Kita semuanya di bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, dimana di dalamnya diturunkan sumber dari ilmu pengetahuan yang kita harus banyak mengaji dan mengkajinya. Kemudian beliau menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan dari ilmu. Jadi dengan ilmu itu yang alhamdulillah adik-adik sekalian, mbak-mbak sekalian, bapak-bapak sekalian melakukan khidmah, melakukan pengabdian, proses belajar mengajar di SMK ini, SMP ini, di SMP ini, SMP Al-Huda, yang insya Allah semuanya adik-adikku sekalian, saya mendoakan kita semuanya agar kita dijadikan dari ahli Al-Quran, amin. Agar kita dijadikan dari ahli ilmi, amin. Dan agar nanti di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. فنحن في شهر القرآن، وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر الفضيل أنزل فيه القرآن العظيم، كتابنا المقدس الذي فيه نسير على نهج حياتنا ونتعلم آياته ونتدبرها. ففي هذه المدرسة المباركة إن شاء الله نحن نتعلم فيها القرآن ونتدبر آياته لكي نعيش فيها أيضا ونفكر فيها ونسلك طريق الهدى لنصل إلى التقوى إن شاء الله، اللهم آمين. فأطلب منكم الصبر على هذا العلم الفضيل، فالصبر هو من أهم الشروط في هذا وفي هذه الرحلة. وكما نرى إخوانكم في غزة وفي فلسطين كم هم صابرون على كل هذه المحن. ولماذا هم صابرون برأيكم؟ لأنهم أهل القرآن ونحسبهم إن شاء الله كذلك. هم أهل القرآن وأهل هذا الدين، مؤمنون بالله ومؤمنون بقدره، فلهذا هم صابرون. وترى من فقد أهله وعائلته ومن ثم يقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، صابر محتسب الأجر عند الله. فلكي نصبح مثلهم إن شاء الله يجب علينا التمسك بهذا العلم وهذا الدين
وأن نتعلم منهم الصبر وأن نسير على نهجهم ونهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mentautkan, beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran yang insya Allah semuanya kita sudah hafal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya sekarang kita berada di bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelas di antara yang hak dan juga al-batil. Ketika kita di sini mempelajari Al-Quran atau bahkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, beliau menasihati kita, mengajak kita untuk senantiasa bersabar. Karena barang siapa yang bersabar dengan ilmu, terutama ilmu Al-Quran, maka derajatnya di dunia dan di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin adik-adik sekalian akan menemui guru-guru tertentu, atau mungkin guru-guru sekalian akan menemui murid-murid tertentu. Jika gurunya sabar dan muridnya sabar, insya Allah keutamaan ilmu akan turun memberkahi sekolah ini. Amin. Kemudian beliau mengambil permisalan dari sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Lihatlah adik-adik sekalian, betapa di media kita lihat adik-adik kita di sana, saudara-saudara kita di sana dibom, dibunuh, dihancurkan. Akan tetapi mereka tetap beribadah, mereka tetap bersabar, mereka tetap menjalankan syariat Allah, bukan lain dan tidak bukan karena mereka memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, apabila ilmu ini, terutama Al-Quran ini, kita bersabar di dalamnya, insya Allah siapapun itu, masalah apapun itu, kita tidak takut karena kita hanya memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi mengguntuk. Kenapa? Semangat. Takbir. Takbir. Masya Allah. Al-an. كما نرى وبعد 160 يوما وأكثر من 160 يوما على العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة، نشاهد بصمت وبألم هذه المشاهد القاسية جدا على قلب كل واحد منا. فبعد 160 يوما هنالك أكثر من 31,000 شهيد نحسبهم إن شاء الله من الشهداء، وهنالك ما يزيد عن 72,000 جريح، وأيضا أكثر من 10,000 مفقود وتحت الركام لا نعرف عنهم أي شيء، وما بين 2,000,000 نازح من بيته لا يعرف إذا كان بيته قد دمر أو ما زال على ما هو عليه. فنحمد الله أننا نحن هنا نصوم ونفطر ونأكل وننام بأمان تحت سقف بيوتنا، ولكن أهل غزة لا يتسحرون ولا يفطرون، وإن وجد السحور أو الفطور فهم ماذا يتسحرون؟ الماء أو التمر أو قطعة من الخبز، وهذا فقط. أما الماء فهي أيضا متسقة وليست صالحة للشرب، لأن أكثر من 80% من البنى التحتية تدمرت بالكامل من كهرباء وماء وما شابه ذلك. فهذا العناء الذي يعانون منه أهلنا في غزة وهم صابرون يجب علينا الشعور به نحن والتفكر به كل يوم، والوقوف مع نفسنا والحديث مع نفسنا كيف ممكن أن ننصر هذا، أن ننصر أهلنا في غزة وأن نكون معهم يدا واحدة. Belum mengambil permisalan lagi, adik-adik sekalian, siapa yang tahu kapan mulai peperangan di Gaza saat ini? Dari tanggal 7 Oktober. Dari tanggal 7 Oktober sampai sekarang
sekitar 160 hari lebih saudara kita sudah mulai puasa. Kalau kita puasa 7 hari terakhir ini tidak makan dan tidak minum, saudara-saudara kita yang di Gaza sudah 5 bulan bahkan 6 bulan mereka tidak makan. Kalau seumpamanya kita sahur bisa milih apa, buka bisa takjil kemana, saudara kita di Gaza bahkan mereka nggak tahu sahur atau buka pakai apa. Bahkan di antara mereka ada yang minum dengan air yang sudah terkontaminasi, air yang kotornya bukan karena kena tanah, tapi juga karena kena bubuk mesiu bom yang ada di sana. 80% saluran-saluran air ruang bawah tanah dihancurkan dan dibom oleh musuh-musuh Allah, sehingga listrik, kemudian air, kemudian kebutuhan sehari-hari saudara kita yang di sana sangat terhambat. 71.000 juga 71.000 terluka dan 31.000 terbunuh. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendoakan saudara kita yang ada di Gaza. Minimal kita menyebarkannya di WhatsApp, Instagram atau di YouTube kita, agar duka ini, agar perjuangan ini terus kita rasakan sampai kita mendapatkan kemerdekaan dari Gaza dan Palestina secara umumnya. كما نعلم أحبتي أن بيت المقدس هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو مكان مبارك فيه، هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرض المحشر والمنشر. فهذه الأرض المباركة الذي تكلم عنها سيدنا وحبيبنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه ليست ملك للفلسطينيين فقط، بل هي ملك للمؤمنين عامة، فنحن أمة واحدة. قال رسولنا: المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالمسلمون كلهم جسد واحد، إذا اشتكى واحد منهم يجب على جميع المسلمين مناصرتهم، وهذا واجب شرعي على كل مسلم في هذه الأرض، يجب علينا مناصرته ويجب علينا حماية هذه الأرض المباركة المقدسة التي أمرنا رسولنا بحمايتها ومناصرتها. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis bukan hanya milik orang Palestina. Kalau kita membuka Al-Quran kita di surat Al-Baqarah, kemudian di surat Al-Isra, kita akan mendapatkan bahwasanya masjid itu adalah kiblat pertama umat Islam. Setiap kali perayaan Isra Mi'raj, pasti kita akan merayakan tentang perjalanan Rasul dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Baitul Izzah. Dan Baitul Maqdis ini yang pada hari ini kita melihat penjajahan di atasnya. Maka nasib Masjidul Aqsa, nasib Baitul Maqdis, nasib Palestina bukan hanya diperjuangkan saja oleh orang-orang Palestina, tapi kita sebagai umat Islam di seluruh dunia, kita wajib mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kenapa? Ini adalah darah kita, ini adalah kehormatan kita. Ketika Masjidil Aqsa ini diambil oleh musuh-musuh Allah, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tenang. Setelah ini Syekh ingin membuka pertanyaan. Mungkin adik-adik yang ingin bertanya, pertama mungkin sekitar kabar Palestina, atau kedua terlepas dari itu pertanyaan kepada Syekh, bisa angkat tangan. Oke. Tamam. طيب
Insyaallah. Oke. Siapa yang hafil suratul balad? Yang hafal suratul balad, coba silahkan maju. Enggak ada. Suratul balad. La uqsimu bihadzal balad. Fahri. Siapa? Saghirah. Oke, siapa yang hafid suratul syams? Suratul syams. Ada. Oh, ke sini lah. Masyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Masyaallah. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tafadhal. Oke, ayo. Al-balad atau asy-syams, la mushkila. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitawaha idim basa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Masyaallah, takbir. Terima kasih. Ya. Ja'alakillahu min ahli al-Quran. Amin. Allahumma amin. Siapa yang cinta Quran? Siapa? Oh, ada yang enggak ada. Oh, siapa? Di sini enggak ada yang cinta Quran. Ada? Masyaallah. Nas'alullah an yaj'alakum jami'an min ahli al-Quran wa an yanfa'a bikum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tanya lagi. Tanya lagi. Oke. Siapa yang nasyid. Man ya'rifu a'tuna at-tufuli? A'tuna at-tufuli. Man sayunsib, siapa yang menyanyi? Man sautuhu jamil. Siapa yang suaranya bagus? Oke. Perempuan. Ada. Laki-laki. Oke, satu laki-laki, satu perempuan. Oke, siapa? Oke, sini, siapa? Atuna Tufuli. Siapa? Perempuan. Siapa? Di sana aja. Gak apa-apa. Di sana aja. Gak apa-apa. Oke, laki-laki. Kamu.
Oke lah. Ada mikrofon. Tiga, yang tiga nih. Semua. Yuk anak-anak. Oke. Siapa? Dari yang putra siapa? Mohon izin, Syekh. Ini ada satu. This one. Oke. Tim salawat bisa. Atuna tufuli bisa. Bisa. Coba aja. Tim sholawat bisa ngiringin Atuna Tufuli atau enggak? Pelan-pelan. Kita semua nggak apa-apa. Semua nasyid. Saya mulai. Ya. Saya mulai. Oke. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد لازيني علم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانها عم تحلم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة فوق الحمام علم أرضي محروقة حرية مسروقة أرضي حبيبي مثلي خليلي أعطونا السلام أعطونا الطفولي أعطونا الطفولي أعطونا الطفولي أعطونا الطفولي أعطونا السلام. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولازيني على أرضي محروقة أرضي حنين مزروعة أرضي هجرة اسأل الأيام ويل الشمس الحلوة ورفوف الحمام على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثلي صغير أعطونا السلام أعطونا طفولي أعطونا طفولي semua Atuna Tufuli Atuna salam. Takbir. Allahu Akbar. Ayo, siapa yang mau nanya angkat tangan? Nanya syekhnya angkat tangan.
Ayo. Yang perempuan, laki-laki, itu maju yang angkat tangan tuh. Ayo maju ke depan. Kasih mikrofon. Monggo anak-anak, ayo, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Inggris nggak apa-apa, bahasa Perempuan nggak apa-apa. Ayo yang mau bertanya. Ayo, jangan malu. anak putri ngacung, anak putri. Jangan malu. Mungkin Budian nggih. Ayo tanya. Ayo, monggo. Terima kasih. I want question about Sheikh. Yeah, of course. Okay. How do you feel if you come in my country and you see the situation in here? It's different about the Palestine. And now, what do you feel? And you and here? The difference between سوف أتكلم عربية. The difference between Palestine and here. Yeah. The difference is there is no difference. We are just one. So the Palestinians, the Indonesians, the Lebanese, the Syrian, whatever, we are all one. Al-Muslim, Akhul Muslim. We are just one. So there is no difference between us. And we try to make no difference. If we have a different, we just have a different in culture, maybe. Or we have different in food. Just like that. But in heart, we are all the same. We feel all the same, inshallah. Yeah, thank you very much. Yeah, you're welcome. I think it's your good answer about we all in here, we want. Yeah, what? So we friendship about the Palestine, we all in here, we the one opinion, Allah Subhanahu Wa Taala the Austin. Thank you. Inshallah, amin. Syukran. Takbir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beaver, I have two questions. Thank you so much for coming in Indonesia. And I have the question. Actually, as we know that the condition for the Palestine like really sad to there. So I mean, beside the prayer to God and what we have to contribute to our family in Palestine, because the condition are really so sad. So make all of the people, our family here, to heart to pray to them. So what is the contribute to our family to the Palestine? That's enough the question. Thank you so much for your question. So first, of course, we all send prayers every day, especially in these days. This day, Mubarakah. So if we do prayers, so inshallah, Allah will accept it in these days. Also, thanks for a lot of Jamiyah, same like Yatim Mandiri, they send also charity for them.
to help them because they need food, they need drink, they need also home, they need a lot of stuff. If you ask them, what do you want? They just say, we just need prayers. But actually, they need more than that because they have nothing. Everything gone, everything missed from there. That's why. Okay, thank you for the explanation. But I have the last two questions. Yeah, sure. My student curious about your status. My student still curious with the status. I think you're still single or you get married. I'm so sorry. I have a question because my student still curious about his status. I mean, he is still single or the married. Mungkin Pak, suaranya tadi turun, suaranya enggak? Oh, okay. All of my students still curious about curious. Yeah. Why? About the status. I mean, you're still status. Okay. How about the recent condition? So recently, and unfortunately, every day by day, it's becoming worse and worse. Actually, because nobody saying anything. Even in Ramadan, they have to stop. At least in Ramadan, but they didn't stop. People are waiting for help coming from the airplanes or coming from the border. They wait for the flour or they wait for food, and then when food coming and they go to take it, Israeli also bomb them and kill them. Think about it. The father left his family, left his children, and go to bring the food for them. And then after that, he will not come back because Israeli killed them. So this is so sad. Everyone should feel sad about that and should do anything or anything just to do to help them. Imagine you just lose one member of your family, or I lose one member of my family just because if he want to bring for us a food. It's so sad. And imagine this is happening almost to all children in Gaza, and they traumatized, like they feel so bad. They are still children. They should think about playing, studying Quran or something like that, but no, they are just seeing bombs, just suffering from no food, no drinks. Yeah, we just pray for them, inshallah. Thank you for the explanation, and I think the last question is, does the Palestine still study? I mean, from the children, because from the news I get there is no student go to school. Is that true, sir? Of course, it's true. Okay. There is no schools. Even the schools already bombed. The hospitals already bombed. The homes. 80%, more than 80% already bombed also. So how people or how children will go to school? They have no schools, no hospitals, no houses, nowhere to go. Even all his shops, his place to go, even the seasides already all bombed. So unfortunately they have nowhere to go. But even that, they still study in the tent. They have the tents that they live in now there, and they still study, like reading Quran or studying Arabic, English, etc. Yeah. Thank you so much. Ya, saya izin menjelaskan adik-adik sekalian. Ya, tadi ibu yang di sana, ibu guru menanyakan apa perbedaan yang dirasakan Syekh ketika di sini dan di Palestina atau di Libanon. Perbedaannya apa? Kalau semuanya kita mungkin beda daerah, kita yang Tulungagung ke Bandung akan ngomong Tulungagung seperti ini, Bandung kayak gini, Bandung dingin, Malang dingin, Batu dingin dan sebagainya. Tapi saya ini dengan bijak menjawab, gak ada perbedaan di antara Palestina, Libanon, Indonesia, Malaysia, semuanya kita adalah satu. Kita umat Islam,
kita bertuhan kepada Tuhan yang satu, pedoman kita Al-Quran. Bahkan beliau mengutip salah satu hadis yang berbunyi, yang berarti bahwasanya al-muslim akul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seperti halnya tubuh. Adik-adik kalau semuanya kakinya sakit, tangannya ikut sakit gak? Kalau semuanya kakinya sakit, seluruh tubuh ikut sakit apa enggak? Adik-adik yang laki-laki kalau disunat sakit apa enggak? Yang sakit anunya atau satu badan yang sakit? Itulah bentuk umat Islam. Ketika ada saudara kita satu di Palestina yang dilukai, maka kita sebagai umat Islam di seluruh dunia harus merasa sakit juga, karena kita sebagai satu badan yang utuh. Itu penjelasan yang beliau jelaskan kepada Bu Guru yang pertama. Untuk yang kedua, menanyakan tentang bagaimana keadaan pelajaran yang ada di Palestina. Apakah adik-adik kita yang ada di Palestina belajar? Kalau alhamdulillah di sini kita lihat gedung, ada kantor, ada masjid, kemudian di sana kita melihat SMK dan sebagainya. Saudara kita yang ada di Palestina, mereka nggak punya sekolah. Saudara kita di Palestina, mereka nggak punya gedung, nggak punya rumah. Mereka hanya belajarnya di tenda. Pakai apa? Pakai apapun itu. Bahkan kita sering melihat mereka menulis menggunakan papan-papan. Jadi apapun yang ada di depan mereka, mereka gunakan untuk belajar. Sedemikian buruknya keadaan mereka menurut kita di dunia, tetapi mereka tetap bersabar dan mereka tetap belajar, dan mereka tidak takut apapun kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin laki-laki ada yang bertanya? Ya, silakan. Ayo adiknya. Tanya aja, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, monggo. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Arab lebih-lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sheikh. My name is Satrio Budi Utomo, and I'm curious about what made Israel attack Palestine like crazy. I heard from a book that Israel were jealous because the Prophet Muhammad SAW was born in Arabia, not in Palestine. Is that true? There is another reason why Israel attacked Palestine. Thank you very much. Di sini. Saya tak paham. Lagi. Oke, saya baca. Ya. Probable. Tadi malam mengaji. Thank you so much. Ya. Yo, tepuk tangan semuanya. Yeah, very good question. Naam.
he asked a very good question. He was curious why Israel attacked Palestinians, why Israel bombed Palestine, why they are killing children, women, men, everyone. Yeah. So, first of all, we have to know that this didn't start at 7 October. This is start since 1948, since the Jewish came from all over the world to Palestine just because someone promised them that this is their land. So they came to Palestine and start killing and kicking all people. Also my grandmother, they kick her from her home and she come to Lebanon just by walking. It took 2 weeks. 2 weeks from Palestine to Lebanon just walking. My grandmother and grandfather also. So why Israel attacked Palestinians? Or there is another reason why Israel attacked Palestinians. Because Israel, they are not attacking Palestinians, just Palestinians. They attacking Muslim and Islam. They hate Islam. They hate our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's why they are attacking us. That's why they are kicking us from our homes, from our land, because they say they are the God-chosen people, but they are not. They say this is our land, this is Jesus' land, or this is nothing. This is just for Palestinians since centuries. So it's just about hate. They are just full of hate and full of kill. Just for killing people, they don't care about anyone. Just committing a genocide everywhere with support of America or all West, all Europe, all France and Germany and etc. That's why. Thank you so much for your question. Thank you. Oke, coba semuanya ini didengarkan ya. Pertanyaan Mas yang tadi, Mas Satrio Budi Utomo ya namanya. Itu kata saya pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya kelas mahasiswa. Mahasiswanya mahasiswa UI atau UGM, semoga adiknya masuk ke sana, amin. Jadi pertanyaan adiknya tadi, Syekh, wahai Syekh, semalam saya ngaji sama Ustadz. Kata Ustadz, banyak sekali nabi dan rasul di agama Islam, di syariat kita yang diturunkan untuk Bani Israel. Dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa, banyak sekali diturunkan hanya untuk satu kaum. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu nunggu Nabi Muhammad lahir dari kalangan mereka. Tapi ternyata Nabi Muhammad lahirnya dari kalangan suku Quraisy, bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Bani Israel. Kemudian pertanyaannya, apakah hal ini menjadi penyebab hasadnya atau irinya orang atau musuh-musuh Allah Israel itu menggempur saudara kita yang ada di Palestina? Apakah karena iri ini? Apakah karena Nabi Muhammad bukan Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Bani Israel ini yang seharusnya mereka memprediksikan dari Bani Israel, ternyata bukan, menjadi penyebab utama Palestina digempur sampai sekarang ini? Atau apakah ada penyebab yang lain? Itu pertanyaan adiknya, sangat bagus sekali, sangat fabulous. Jayid. Ya, jayid jiddan. Kemudian syekhnya menjawab, Israel menyerang Palestina, menyerang Yerusalem, menyerang Gaza, itu sebenarnya perangnya bukan hanya antar Israel dan Palestina, tapi antara orang yang membenci Islam
terhadap umat Islam. Kenapa? Kemarin kami diskusi sama Syekh bahwasanya kejatuhan dari Palestina ini sendiri tahun 1948 diawali dengan kejatuhan Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah. Karena Khilafah Islamiyah turun, kekuatan Islam turun, makanya orang-orang barat, musuh-musuh Allah menggempur simbol dari umat Islam, yaitu Palestina, terutama Masjidil Aqsa. Jadi ini bukan perang Palestina lawan Israel. Ini umat yang kontra kepada Islam, Amerika, Inggris, Israel itu sendiri, dan semuanya ingin menghinakan muka kita secara umum. Lihat, yang dulunya umat Islam, yang dimana kita bayar jizyah, kita membayar pajak untuk mereka, untuk daulah Islamiyah. Sekarang kita, kata mereka, kata musuh, kita menjajah salah satu daerah penting mereka, dan mereka gak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini, perang ini yang terjadi 70 tahun terakhir ini bukan hanya antara Palestina tapi Israel. Tetapi perang ini orang yang tidak suka terhadap Islam melawan orang Islam. Jawabannya sekarang, kalian semuanya Muslim apa bukan? Siapa yang non Muslim angkat tangan? Loh, angkat tangan. Siapa yang Muslim angkat tangan? Siapa yang muslimah angkat tangan? Muslimah, muslimah. Muslimah angkat tangan. Ya, fadhol. Kalau semuanya kita umat Islam, kata Syekh tadi, gak ada bedanya antara Palestina, gak ada bedanya antara Lebanon, apapun itu, kita bersatu. Karena lawan kita bukan hanya Israel, tapi lawan kita orang yang ingin Islam redup di muka bumi ini. Sekian. Ya. Oke, nasyid lagi. Siapa yang tahu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin, Maher Zain. Maher Zain. Ya habibi ya Muhammad. Ya rahmatan lil alamin ya. Semua tahu. Oke. Insyaallah. Oke. Boleh. Tim salawat boleh? Ya, tim salawat bisa nggak rahmatan lil alamin? Bisa. Ya, man. Yang laki-laki mungkin ada yang mau maju, ya. Kalau ada, ambil aja. Vokal. Kasih. Ayo, laki-laki. Ya. Semua. Ya. Perempuan. Oke, perempuan. Ya, kasih. Oh, ibu kepala sekolah, monggo. Ya, rahmatul lil alamin. Semua. Laki-laki, monggo. Oke. Ada lagi tak? Ya. Oke. Oke. Tim sholat bisa ngiringin nggak? Ya. Ya, ngikut aja dicari ya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبنا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا
Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Doa. Oke. Insyaallah kita semua doa ya. Amin. Oke. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا من بركات السماء والأرض إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا فيه اللهم افتح لنا أبواب حكمتك واكتب لنا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا لك الحمد يا ناصر المجاهدين ربنا انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم أعنهم ولا تعن عليهم امكر لهم ولا تمكر عليهم ربنا وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واشدد عزائمهم ربنا وسدد رميهم وصوب ضرباتهم وأنزلها في مقاتل ومواجع عدوك وعدوهم ربنا وامدد علينا ربنا وامن علينا بصلاة نصر في المسجد الأقصى واستعملنا فيه وانصرنا على اليهود يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين. Sekian, terima kasih. Setelah ini kalau mau ada yang foto silahkan datang ke Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara kita lalui. Kami sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.